malam-malam Sya'ban. Apalagi kalau sudah masuk ke pertengahannya sampai akhirnya. Karena mereka merasa waktunya sudah mau berakhir. Mereka hidupkan terus pertengahannya, akhirnya dan seterusnya. Maka para ulama-ulama salaf dulu, bahkan sejak zaman Nabi SAW, bahkan Nabi melakukannya, sahabat mengerjakannya, tabi'in menunaikannya, ulama menggarisbawahinya. Apa yang dilakukan? Mereka menghidupkan malam-malam Sya'ban dengan ibadah. Malam-malam Sya'ban. Apalagi kalau sudah masuk ke pertengahannya sampai akhirnya. Karena mereka merasa waktunya sudah mau berakhir. Mereka hidupkan terus pertengahannya, akhirnya dan seterusnya. Tayyib, apa amalannya? Setidaknya ada 3 amalan untuk di malam-malam Sya'ban. Boleh dimulai dari malam ini, silakan. Ya. Kita saling mengingatkan ya, boleh silakan. Ya. Untuk kabari yang lain ya. 1, sholat. Memperbanyak sholat. 2, berinteraksi dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran, mau baca, mau pahami kan, mau menghafal, merajaah, mengulang, silakan. 3, memperbanyak doa dan istighfar. Memperbanyak doa dan istighfar. 1, salat. 2, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. 3, memperbanyak doa dan istighfar. Salatnya ada 3 jenis yang bisa dikerjakan. 1, qiyamul lail. Qiyam al-lail, qiyamul lail. 2, tahajud. 3, witir. Qiyamul lail, tahajud, witir. Baik, kalau secara bahasa, qiyamul lail itu semua salat yang dikerjakan di malam hari. Salat pada malam hari. Tapi kalau spesifik istilah fiqih, qiyamul lail itu adalah salat yang dikerjakan pasca salat isya dan sunnahnya tanpa diawali dengan tidur terlebih dahulu. Jadi untuk membedakan dengan tahajud. Kalau qiyamul lail, Anda sudah salat isya, kemudian salat sunnah, lalu Anda salat di situ 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Itu disebut dengan qiyamul lail. Di luar bulan Sya'ban, umumnya salat ini dikerjakan bagi orang yang belum tentu bangun di malam hari. Karena terlampau lelah misalnya, diduga tidak bisa bangun malam, maka dia salat terlebih dahulu sebelum tidur, tutup dengan witir sebelum tidur. Jelas ya? Tapi di bulan Sya'ban tidak harus menunggu itu. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Begitu selesai isya, salat sunnahnya, menjelang tidur Anda salat dulu 2 rakaat, 4 rakaat, kan? 6 rakaat, kemudian witir, dan boleh malamnya tahajud lagi. Setelah Anda tidur, silakan, gak ada masalah. Ya. Nah, dalam konteks qiyamul lail ini, ya, isyarat di Qur'annya jangan mempersulit, mudahkan. Bahkan bacaan-bacaannya pilih yang paling mudah. Ya. Quran surah ke-73 ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Silakan baca yang mudah-mudah, ringan-ringan dari Al-Qur'an. Silakan. Ya. Dan ringan itu bisa relatif ya. Ringannya Nabi itu 100 ayat Al-Baqarah. Ringan itu ya. Masya Allah. Antum ya demikian. Qul huwallah ya. Kemudian An-Nas rakaat kedua. Hari keduanya tambah lagi Ad-Duha, setelahnya Alam Nashrah. Naik lagi ya. Jadi kalau bisa begini, saran saya, hidupkan di keluarga. Dengan anak-anak boleh kok jamaah. Boleh untuk memberikan bimbingan. Boleh. Ya, tahajud atau qiyamul lail berjamaah untuk memberikan bimbingan itu sah. Seperti Nabi pernah menjadi imam bagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Salat malam. Ada di Abu Dawud nomor hadis 1365 ketika di rumah Sayyidah Maimunah. Ibnu Abbas salat di belakang. Ya, kemudian setelah itu ditarik oleh Nabi sampai sejajar begini. Itu salatnya sedang tahajud. Awas, hati-hati. Saya suka agak bingung ini ya, agak sulit memahami, gagal dalam paham bagi orang-orang mengatakan dilarang bid'ah tahajud berjamaah itu. Tapi Anda menjadikan hadis ini untuk membenarkan imam dengan makmum dalam posisi sejajar. Jadi kalau ada satu imam, dan pasti imamnya satu, ya, kemudian ada makmum 1 orang. Makmum berdiri di sini. Anda katakan posisi imam dengan makmum itu sejajar begini. Pernah dengar ini? Sah, boleh. Apa hadis, apa dalilnya? Karena Ibnu Abbas pernah sholat bersama Rasulullah, kemudian ditarik oleh Nabi supaya sejajar begini. Anda menjadikan hadis itu untuk dalil sejajar dalam shaf. Tapi kenapa Anda kemudian lupakan kalau sholat itu sedang sholat bersama qiyamul lail, tahajud? Jadi ini menunjukkan kebolehan tahajud berjamaah. Apa tujuannya? Barangkali 1 untuk membimbing, mengajarkan. Kalau dalam konteks bimbingan dan mengajarkan seseorang untuk bisa mendapatkan kenyamanan dalam tahajud, itu boleh dilakukan, silakan, gak ada masalah.
Kenapa nggak Anda hidupkan? Mungkin anak-anak yang belum kenal Qiyamul Lail, supaya terbiasa dengan tarawihnya nanti, silahkan bangunkan. Ya, ayo kita mulai dulu, hidupkan di rumahnya. Jangan berat-berat, kasih yang ringan dulu. Ya, dan rakaatnya jangan banyak-banyak dulu. Supaya sesuai sunnah Nabi ya, kita 11 rakaat. Masya Allah. Malam pertama, besok nggak mau ikutan lagi. Ya. Dua dulu aja, dua, witirnya satu, sudah enak, naik lagi. Qul huwallah dulu supaya nyaman, kan? Begitu besok mau sholat, Pak, kayak kemarin ya, Qul huwallah lagi. Ya, nggak apa-apa, Qul huwallah dulu. Besok, Pak, kok Qul huwallah mau dulu? Naikin dong. Ad-duha, 4 rakaat, 6 rakaat, 11 rakaat. Begitu akhir bulan Sya'ban dia terbiasa. Begitu masuk Ramadan, bukankah ada sholat yang dikerjakan dengan berjamaah pasca sholat Isya dan sunnahnya? Sholat apa itu? Tahu? Jadi kalau sudah terbiasa, nanti begitu masuk Ramadan, stabil Pak, Bu. Stabil. Bukan cuma di awalnya sampai akhir. Karena sudah terbiasa, ada kenyamanan di situ. Sholat, tenang, nyaman, awal sampai dengan akhir. Tapi kalau nggak biasa, umumnya itu numpang kaget aja. Numpang rame tuh, ada jamaah hore, jamaah kagetan, rame. Di begitu awal puasa, bang, rame ke masjid semua. Dia, Masya Allah, rame. Tapi karena nggak pernah terbiasa sebelumnya, awal-awal luber sampai keluar pintu An-Nur. Begitu pertengahan, terjadi kemajuan. Sapnya maju ke depan. Tuh. Sampai akhir Ramadan. Ini karena nggak pernah dibiasakan, gitu kan.